Oke, sekarang kita lanjut ke kisi-kisi nomor 13. Diberikan beberapa senyawa kimia, peserta didik nomor 12 dulu ya. Diberikan beberapa senyawa kimia, peserta didik mampu menentukan pasangan senyawa yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, jadi berdasarkan jumlah elektronnya, ikatan kovalen itu dibagi menjadi 3 ya. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, contoh ikatan kovalen tunggal, contohnya itu ada HCl. Nah, kita gambarkan dulu struktur Lewisnya. Nah, H dia punya elektron valensinya 1. Karena H dia non-logam, maka H cenderung untuk menerima elektron. Karena dia butuh 1 elektron, maka H juga harus menyumbang 1 elektron ya. Kemudian Cl elektron valensinya yaitu 7 ya. Artinya Cl ini membutuhkan 1 elektron, sehingga Cl juga harus menyumbang 1 elektron ya. Sisanya kita tulis di sini. Sekarang kita periksa atom H, dia sudah stabil ya karena duplet. Atom Cl juga dia sudah stabil karena oktet. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Di sini pasangan elektron yang dipakai bersamanya itu hanya 1 pasang ya. Maka inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Supaya lebih jelasnya, strukturnya kita buat seperti ini. HCl. Nah, karena elektron yang dipakai bersama-samanya hanya 1 pasang, maka hanya ada ikatan kovalen tunggal. Ini dia ikatan kovalen tunggalnya ya. Nah, oke, sekarang lanjut ke ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya yaitu O2, artinya atom O berikatan dengan atom O lagi ya. Nah, O itu dia elektron valensinya 6. Artinya O membutuhkan 2 elektron, sehingga atom O ini harus sama-sama menyumbang 2 elektron ya. Yang kiri dia menyumbang 2 elektron, yang kanan juga dia menyumbang 2 elektron. Nah, sisanya kita tulis di atas bawahnya aja supaya dia ada 6 ya. Nah, setelah ini kita perhatikan atom O sebelah kiri dia sudah oktet ya, karena ada 8 elektron. Atom O sebelah kanan juga dia sudah oktet. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Di sini pasangan elektron yang dipakai bersama-samanya itu ya ada 2 pasang ya. 1 pasang, 2 pasang. Sehingga supaya lebih jelasnya, strukturnya kita buat seperti ini. Nah, di sini 2 elektronnya ada 2 pasang ya. Nah, inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Oke, lanjut ke ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya yaitu N2. Berarti N berikatan dengan N. Atom N memiliki elektron valensinya 5. Berarti atom N butuh 3 elektron supaya dia stabil. Ya, yang berarti atom N juga harus menyumbangkan 3 elektronnya. 1, 2, 3. Yang kanan juga menyumbangkan 3 elektron. Sisanya kita tulis di samping. Nah, jadi 5 kan. Nah, sekarang coba kita perhatikan. N sebelah kiri dia sudah stabil ya.
dengan 8 elektron. Dan sebelah kanan juga dia sudah stabil dengan 8 elektron. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Di sini pasangan elektron yang dipakai bersama-samanya yaitu jumlahnya ada 3 pasang. Sehingga supaya lebih jelasnya, strukturnya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, karena jumlah pasangan elektron yang dipakai bersama-samanya ada 3, maka inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Gitu ya. Semoga paham. Sekarang kita lanjut ke kisi-kisi nomor 13. Diberikan beberapa senyawa kimia, peserta didik mampu menentukan pasangan senyawa yang memiliki ikatan hidrogen. Nah, karena kebetulan ikatan hidrogen ini udah pernah ibu jelasin, jadi akan ibu lewat. Cuma yang perlu kalian ingat, ikatan hidrogen itu ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom F, O, dan N. Supaya mudah mengingatnya, kalian ingat aja handphone. Sini ya misnya. Phone ya. Ikatan antara atom H dengan F, O, dan N. Sekarang lanjut ke kisi-kisi nomor 14. Diberikan satu senyawa kimia lengkap dengan nomor atom masing-masing. Peserta didik mampu menentukan bentuk molekul dari senyawa tersebut. Nah, ini juga sudah dijelaskan ya. Ibu anggap kalian sudah paham. Sekarang kita lanjut ke kisi-kisi nomor 15. Diberikan beberapa contoh penerapan konsep sistem termokimia. Peserta didik dapat mengelompokkan sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi secara berturut-turut. Oke, jadi sistem termodinamika itu dia ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu dia sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini merupakan sistem termodinamika yang memungkinkan energi dan materi masuk dan keluar dari sistem. Contohnya seperti api unggun. Nih, karena api unggun itu dia memungkinkan panas dan juga materi masuk dan juga keluar dari atau ke lingkungannya, sehingga nanti panas dari sistem berpindah ke lingkungan, sehingga lingkungannya menjadi lebih hangat. Itu ya. Lalu yang kedua yaitu sistem tertutup. Contoh lain dari sistem terbuka itu contohnya misalkan kayak kopi panas di dalam gelas tapi tanpa ditutup. Ya, jadi terbuka gitu gelasnya. Itu contoh sistem terbuka. Sekarang contoh sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini merupakan sistem termodinamika yang hanya memungkinkan sistem untuk bertukar energi dengan lingkungannya. Contoh, kopi panas dalam gelas yang ditutup. Nah, kopi di dalam gelas tidak dapat keluar, namun energi panas dari kopi ini dapat mengalir keluar ke lingkungannya, di mana nanti panas terus mengalir hingga sistem dan lingkungan mencapai keseimbangan termal. Atau dengan kata lain, ketika kopi panas dalam gelas ini ditutup, kopi dalam gelas ini tidak dapat keluar kan, tetapi kalor yang berada dalam gelas kopi itu bisa keluar. Maksudnya keluar itu keluar atau berarah ke bahasanya tuh kalor atau panas yang berada dalam gelas itu bisa keluar ke dalam gelas, yang artinya kopinya itu akan mendingin gitu ya. Itulah yang disebut sebagai sistem tertutup. Semoga kalian kebayang gitu ya. Oke, kita lanjut ke sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi ini merupakan sistem termodinamika yang terjadi tanpa adanya pertukaran dengan lingkungannya. Artinya, energi dan materi tidak dapat masuk maupun keluar dari sistem. Contohnya seperti termos nih.
karena termos ini dapat mengisolasi energi dan materi di dalamnya, sehingga kalor atau panas yang ada di dalam termos itu tidak dapat keluar ke lingkungan gitu ya. Jadi air yang di dalam termos itu tetap berada dalam suhu yang panas dalam waktu yang lama. Itulah contoh sistem terisolasi. Mungkin kalian nanti bisa cari lagi contoh-contoh lain ya, dari sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sekarang kita lanjut ke kisi-kisi nomor 16 ya. Diberikan beberapa peristiwa reaksi kimia dalam kehidupan, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, jadi apa sih reaksi eksoterm dan endoterm itu? Nah, reaksi eksoterm itu merupakan reaksi kimia yang mampu menghasilkan kalor. Reaksi ini timbul akibat terjadinya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Contohnya kayak kayu yang dibakar untuk api unggun akan menghasilkan kalor ya. Jadi kalor tersebut akan dilepaskan ke lingkungan sehingga membuat badan menjadi hangat. Seperti kalian kalau misalkan di dekat api unggun, maka badan kalian juga akan merasa hangat karena adanya kalor yang dihasilkan dari si api unggun itu. Itulah contoh reaksi eksoterm. Nah, contoh lainnya itu seperti air mengalir, besi yang berkarat, dan letusan kembang api. Itu contoh reaksi eksoterm. Lalu untuk reaksi endoterm merupakan kebalikannya dari reaksi eksoterm, di mana reaksi endoterm ini merupakan reaksi kimia yang mampu menyerap kalor. Nah, reaksi ini timbul akibat terjadinya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Contohnya proses menggoreng tempe. Nih, jadi saat tempe digoreng, maka akan semakin panas itu minyaknya ya, karena mendapatkan kalor dari api ke wajan. Nah, untuk contoh lainnya seperti fotosintesis, es batu yang mencair, dan memanggang roti. Mungkin nanti kalian bisa cari contoh-contoh lainnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kisi-kisi nomor selanjutnya.